Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan bidang elips. Namun, sebelum masuk ke dalam persamaan bidang elips, tentunya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih elips itu. Nah, berdasarkan pengertian elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya dari dua titik tertentu mempunyai nilai yang sama atau tetap. Pengertian elips ini bisa kita deskripsikan melalui gambar. Di sini sudah ada sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan. Kemudian, kita bentuk sebuah bidang elips yang berada pada sumbu X dan sumbu Y ini. Berdasarkan pengertian elips, dikatakan bahwasanya pada bidang elips ada dua titik tertentu. Yang saya gambar di sini satu dan di sini satu. Dua titik tertentu ini itu berada pada bidang elips. Kemudian, saya ambil titik sembarang pada bidang elips dan saya beri nama titik tersebut dengan X1, Y1. Nah, dari titik sembarang ini, saya tarik garis menuju dua titik tertentu ini. Sehingga garis-garis ini saya beri nama dengan D1 dan D2. Lalu tidak sampai situ, saya ambil lagi sembarang titik di bidang elips dan saya beri nama dengan X2, Y2. Dari titik sembarang ini saya tarik menuju dua titik tertentu tadi. Sehingga terbentuklah garis yang saya beri nama dengan D3 dan D4. Berikutnya, saya ambil lagi sembarang titik di bidang elips yang saya beri nama dengan titik X3, Y3. Lalu dari titik sembarang ini, saya tarik lagi garis menuju titik tertentu tadi. Sehingga terbentuklah garis-garis yang saya beri nama dengan D5 dan D6. Nah, bisa kita lihat pada pengertian elips bahwasanya elips adalah tempat kedudukan titik sembarang ini dengan jumlah jarak dari dua titik tertentu mempunyai nilai yang sama. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya nilai dari D1 ditambah D2 akan sama nilainya dengan nilai D3 ditambah dengan D4 sama dengan nilai D5 ditambah dengan D6 dan seterusnya. Jadi, jika kita gambar sembarang titik pada bidang elips, kemudian kita tarik menuju titik tertentu pada bidang elips ini, maka jumlah panjangnya akan selalu sama dengan titik sembarang di tempat lain yang kita tarik menuju titik tertentu tersebut. Nah, itulah tadi pengertian dari elips. Lalu, saya akan menjelaskan unsur-unsur yang ada pada elips. Yang pertama, kedua titik tertentu itu disebut dengan titik fokus elips. Tadi dijelaskan dalam pengertian bahwasanya pada bidang elips itu ada titik tertentu. Nah, titik tertentu ini tadi disebut dengan titik fokus 1 dan titik fokus 2. Nah, ini titik fokus 1 dan ini titik fokus 2. Lalu berikutnya adalah titik pusat elips O adalah titik tengah kedua titik fokus. Jadi, di sumbu X dan sumbu Y ini yang saling berpotongan, ada sebuah titik pusat yang kita sebut sebagai O. Titik pusat ini merupakan titik tengah antara F1 dan F2. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasanya panjang dari F1 ke F2, panjang dari titik pusat menuju titik F1 itu sama dengan titik pusat menuju F2. Berikutnya adalah P1 dan P2 disebut sebagai sumbu mayor. Sumbu ini melalui kedua titik fokus. Jadi, di sini ada dua titik fokus. Maka, garis yang melewati dua titik fokus ini adalah namanya sumbu mayor. Dan sumbu mayor ini merupakan sumbu terpanjang. Maka, sumbu mayor bisa kita lambangkan dengan P1 dan P2. Berikutnya adalah B1 dan B2, disebut sebagai sumbu minor. Sumbu ini melalui titik pusat elips dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Di sini ada titik pusat elips, dan ini adalah sumbu mayor. Maka garis yang melewati titik pusat elips dan tegak lurus dengan sumbu mayor, kita sebut sebagai sumbu minor. Dan ini adalah sumbu minornya. Kita lambangkan dengan B1 dan B2. Berikutnya, jarak fokus ke titik
Jarak pusat ke titik fokus itu bisa kita ibaratkan dengan C. Jadi, panjang dari titik pusat menuju titik fokus 1 atau pusat menuju titik fokus 2, itu lambangnya adalah C. Maka, panjang dari F2 ke F1 itu adalah 2C. Berikutnya adalah panjang sumbu mayor P1 sampai P2 itu adalah 2A panjangnya. Jadi, panjang dari P2 menuju P1 adalah 2A. Sehingga bisa kita simpulkan dari titik pusat menuju P2 atau titik pusat menuju P1 itu panjangnya adalah A. Berikutnya, panjang sumbu minor B1 sampai B2 adalah 2B. Jadi, panjang dari B1 ke B2 itu adalah 2B. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya panjang dari titik pusat menuju B1 atau titik pusat menuju B2 panjangnya adalah B. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian dari elips. Tadi adalah penjelasan mengenai pengertian elips. Berikutnya, kita akan membahas mengenai persamaan elips. Persamaan elips yang pertama adalah persamaan elips dengan pusat 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu X. Sebelum masuk ke dalam persamaannya, terlebih dahulu kita gambarkan bagaimana sih elips dengan pusat 0,0 dan dengan sumbu mayor berada di sumbu X. Nah, ini adalah gambar elips dengan pusat 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu X. Dari gambar ini, maka bisa kita dapat sebuah persamaan elips dengan cara gambar di samping merupakan gambar elips yang berpusat di titik 0,0 dengan titik fokus F1 itu sama dengan C,0 dan F2 itu titiknya min C,0. Untuk menentukan persamaan elips, ambil sembarang titik T, X, Y pada elips. Di sini sudah ada titik T, X, Y, ini merupakan titik sembarang pada elips. Maka berlakulah persamaan panjang TF1 ditambah panjang TF2 sama dengan 2A. Jika teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih panjang TF1 ditambah TF2 sama dengan 2A? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya panjang elips yang ditarik dari titik sembarang menuju dua fokus ini itu akan selalu sama dengan panjang garis yang ditarik dari titik sembarang menuju titik fokus lainnya. Maka jika saya ilustrasikan titik sembarangnya berada di sini, maka panjang dari titik sembarang ini menuju dengan titik fokus 1 itu sama dengan A dikurang C. Karena panjang dari titik pusat menuju P1 itu sama dengan A, titik pusat menuju F1 sama dengan C. Maka panjang dari titik pusat panjang dari fokus 1 menuju P1 itu sama dengan A dikurang C. Kemudian dari titik ini kita tarik lagi menuju titik fokus 2. Maka panjangnya yaitu adalah A ditambah C. Kenapa demikian? Karena panjang dari titik pusat menuju P1 itu sama dengan A, dan dari titik pusat menuju F2 itu sama dengan C. Sehingga bisa kita peroleh persamaan A dikurang C ditambah A ditambah C itu sama dengan 2A. Nah, sudah tahu kan teman-teman dapat dari mana 2A tadi? Oke. Setelah mengetahui dapat dari mana 2A, maka kita lanjutkan cara mencari persamaannya. Dari sini, maka kita bisa menggunakan rumus jarak. Sehingga didapatlah TF1, T dengan X-nya, dan F1 dengan C-nya. Sehingga X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah akar X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Kemudian kita pindah ruaskan sehingga menjadi akar X min C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A dikurang akar X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Berikutnya,
akar-akar ini kita kuadratkan untuk menghilangkan akarnya. Sehingga dapatlah X kuadrat dikurang 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang 4A akar X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu dari sini X kuadrat itu habis dikurang X kuadrat. Ya kan teman-teman? Berikutnya, C kuadrat habis dikurang dengan C kuadrat. Lalu, Y kuadrat juga habis dikurang dengan Y kuadrat. Sehingga tinggal bersisa min 2CX sama dengan 4A kuadrat dikurang 4A akar X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2CX. Kemudian, min 2CX ini kita pindahkan ke sebelah sini sehingga menjadi 4CX. Kemudian, min 4A akar X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat kita pindahkan sebelah kanan. Sehingga dapat hasil 4A akar dari X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 4A kuadrat ditambah 4CX. Kemudian, 4A kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga dapatlah persamaan akar dari X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A ditambah CX per A. Setelah dapat hasil ini, maka kita kuadratkan kembali untuk menghilangkan akar yang di sebelah kiri. Sehingga dapat hasil X kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2CX tambah C kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Kemudian, 2CX habis dikurang dengan 2CX. Sehingga bersisa X kuadrat ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Kemudian, kita pindahkan C ke sebelah kanan sehingga nanti dapat hasilnya A kuadrat min C kuadrat per A kuadrat dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Setelah itu, kita sama-sama bagi ruas kanan dan ruas kiri dengan 1 per A kuadrat min C kuadrat. Sehingga ini habis dibagi A kuadrat min C kuadrat, ini tinggal bersisa 1, maka didapatlah persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan kedua. Dari persamaan ini, masih ada yang bisa kita sederhanakan kembali, yaitu A kuadrat dikurang C kuadrat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya panjang dari titik pusat menuju F1 itu sama dengan C, titik pusat menuju B1 sama dengan B, dan F2 menuju B1 itu disebut dengan A. Sehingga yang telah kita ketahui, untuk mencari titik miring, sisi miring, itu sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sehingga B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Maka persamaan A kuadrat dikurang C kuadrat bisa kita ganti dengan B kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, teman-teman, inilah tadi persamaan dari elips dengan pusat 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu X. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Berikutnya adalah persamaan elips dengan pusat P, Q dan sumbu mayor berada di sumbu X. Sebelum masuk ke dalam persamaannya, kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, tadi elips berada di pusat 0,0. Sekarang elips telah berpindah dengan pusat P, Q dengan sumbu mayor berada di sumbu X. Sehingga titik pusatnya berubah menjadi O itu P, Q, tidak lagi 0,0. Dari gambar ini, maka bisa kita
cari persamaannya dengan cara menggunakan jika elips dengan persamaan x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan yang tadi jika elips berada di pusat 0,0 ditransformasikan oleh vektor translasi P dan Q. Dan misalkan T ini kita anggap sebagai T aksen, X aksen, Y aksen adalah peta titik dari T, X, Y pada elips. Maka diperoleh translasi sehingga X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah P, Y ditambah Q. Sehingga X aksen sama dengan X ditambah P. Atau sama saja dengan X sama dengan X aksen dikurang P. Lalu Y aksen itu sama dengan Y ditambah Q. Atau Y sama dengan X aksen dikurang Q. Berikutnya, distribusikan pada persamaan elips yang pertama tadi. Maka bisa kita peroleh persamaan X aksen dikurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y aksen dikurang Q kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Namun ini belum selesai ya teman-teman. Kita bisa mengganti variabel X aksen dan Y aksen ini dengan variabel X dan Y. Kenapa kita ganti? Karena di sini saya membuat titik sembarangnya itu dengan X dan Y. Sehingga persamaan elips dengan pusat P, Q adalah X dikurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, inilah persamaan elips dengan pusat P, Q dan sumbu mayor berada di sumbu X. Lanjut berikutnya teman-teman. Persamaan elips dengan pusat 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu Y. Nah, ini berbeda dengan persamaan sebelumnya karena gambarnya juga berbeda. Bisa teman-teman perhatikan gambarnya. Jika tadi sumbu mayornya berada di sumbu X, maka ini sumbu mayornya berada di sumbu Y. Sehingga persamaannya juga beda. Gambar di samping merupakan gambar elips yang berpusat di titik 0,0 dengan titik fokus F1 0,C karena F-nya berada di sumbu Y sehingga 0,C dan F2 yaitu adalah 0,-C karena F2 berada di sumbu Y bukan berada di sumbu X. Untuk menentukan persamaan elips, ambil sembarang titik sama seperti tadi ya teman-teman. Untuk mencari persamaan elips dengan pusat 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu Y, itu persis seperti tadi jalannya, namun hanya sedikit membedakannya. Bisa teman-teman perhatikan, rumusnya sama-sama menggunakan rumus jarak, hanya saja jika tadi C-nya dikurang dengan X, ini C-nya dikurang dengan Y. Mengapa? Karena sumbu mayornya berada di sumbu Y. Langkah-langkahnya sama persis seperti tadi. Bisa teman-teman cek. Setelah memasukkan rumus jarak, lalu kita pindah ruaskan. Ini menjadi sebelah kanan. Lalu kita kuadratkan kanan dan kiri sehingga dapatlah hasil ini. Setelah itu, kita kurangi yang bisa dikurangi sehingga dapat hasil ini. Berikutnya, sama-sama 4A ini kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga menghasilkan akar X kuadrat tambah Y tambah C kuadrat sama dengan A ditambah CY per A. Sama seperti tadi, hanya membedakan posisi C tidak berada di X, melainkan di sebelah Y. Berikutnya, untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan kanan dan kiri. Sehingga dapatlah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2CY tambah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2CY tambah C kuadrat Y kuadrat per A kuadrat. Setelah itu, kita kurangi yang bisa dikurang. Seperti 2CY ini. Habiskan teman-teman. Jika dikurang. Berikutnya, kita pindahkan C menjadi di sebelah kanan. Sehingga dapatlah hasil X kuadrat ditambah A kuadrat min C kuadrat per A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Lalu, kanan dan kiri sama-sama kita bagi dengan 1 per A kuadrat min C kuadrat. Sehingga dapatlah hasil X kuadrat per A kuadrat min C kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan kedua. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya A kuadrat min C kuadrat itu bisa kita sederhanakan kembali menjadi
B kuadrat, sehingga persamaan elips dengan pusat 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu Y adalah X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Inilah rumus dari persamaan elips dengan pusat 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu Y. Persis seperti tadi, langkah-langkah mencari persamaannya hanya yang membedakan posisi C-nya berada di Y. Dan jika kita lihat pada rumus, maka B berada di bawah X dan Y dan A berada di bawah Y. Oke teman-teman, jika tadi kita sudah membahas persamaan elips di sumbu 0,0 dan sumbu mayornya berada di sumbu Y, sekarang kita akan membahas persamaan elips dengan pusat P, Q dan sumbu mayor berada di sumbu Y. Sebelum masuk ke dalam persamaan, seperti tadi, terlebih dahulu teman-teman silahkan lihat gambar di bawah ini. Jika tadi dengan pusat 0,0 dan berada di sumbu mayor berada di sumbu Y itu posisinya di sini, maka sekarang posisinya berpindah karena pusatnya bukan lagi di 0,0 melainkan di P, Q. Sehingga persamaannya juga berbeda. Gambar di samping merupakan gambar elips yang berpusat di titik P, Q. Maka jika elips dengan persamaan X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, ini merupakan persamaan elips di pusat 0,0 sumbu mayor berada di sumbu Y, kita transformasikan oleh vektor translasi dengan PQ. Dan misalkan T aksen itu X aksen, Y aksen adalah peta titik dari T, X, Y pada elips, maka translasi tersebut diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah P, Y ditambah Q. Nah, cara mencari persamaan elips dengan pusat P, Q ini persis seperti mencari dengan yang pusat P, Q di sumbu X juga. Cukup kita distribusikan saja. Nah, setelah itu distribusikan pada X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Di sini kan X-nya adalah X aksen min P, Y-nya adalah Y aksen min Q. Kita masukkan ke dalam sini, sehingga diperoleh X aksen min P karena X-nya itu adalah X aksen min P, kita kuadratkan per B kuadrat ditambah Y-nya adalah Y aksen min Q, maka Y aksen min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Namun ini belum selesai teman-teman. X aksen dan Y aksen ini bisa kita ubah menjadi X dan Y. Sehingga persamaan elips dengan pusat P, Q pada sumbu mayornya Y adalah X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Itulah persamaan dari elips dengan pusat P, Q dan sumbu mayor berada di sumbu Y. Oke, lanjut berikutnya teman-teman. Berikutnya adalah latus rectum, direktrix, dan eksentrisitas atau eksentris. Nah, sebelum mengenal apa itu latus rectum, direktrix, dan eksentris, mari kita lihat gambar di bawah ini dulu. Ini merupakan elips dengan pusat 0,0 ya teman-teman, dengan titik-titik yang lengkap. Berikutnya kita bahas satu persatu. Apa sih latus rectum? Latus rectum adalah garis yang melewati salah satu titik fokus dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Teman-teman lihat di sini, ini adalah titik fokus 1 dan titik fokus 2. Maka jika kita tarik garis yang melewati titik fokus 1 ini dan tegak lurus dengan sumbu mayor, maka itu disebut dengan latus rectum. Dan biasanya kita lambangkan dengan LR dan L aksen per L aksen dan R aksen. Jadi, jika ada garis yang melewati F aksen dan jika ada garis yang melewati fokus 1 atau fokus 2 dan tegak lurus dengan sumbu mayor, maka itu disebut sebagai latus rectum. Yang kedua adalah directrix, adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan berada di luar elips, yang dilambangkan dengan D1 dan D2. Ini merupakan bidang elips, dan ini adalah sumbu mayor. Maka jika kita tarik garis yang tegak lurus dengan mayor dan berada di luar elips, maka garis tersebut kita sebut dengan directrix. Ini adalah directrixnya. Biasanya dilambangkan dengan D1 dan D2. Berikutnya, eksentrisitas atau eksentris
adalah perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu mayor. Jadi, perbandingan dari titik fokus 1 ke titik fokus 2 dengan P1 ke P2. Maka bisa kita ilustrasikan dengan 2C per 2A. Kenapa 2C per 2A? Karena jarak dari titik fokus 1 ke titik fokus 2 itu bernilai 2C. Berbanding dengan jarak dari P1 ke P2 itu adalah 2A. Sehingga dapatlah persamaan eksentrisitas C per A. Nah, itulah tadi pengenalan mengenai latus rectum, directrix, dan eksentrisitas. Berikutnya teman-teman, sifat-sifat elips yang harus kita ketahui agar mempermudah dalam menjawab soal-soal. Nah, saya sudah meringkas sifat-sifat elips menjadi lebih ringkas. Teman-teman bisa lihat di sini perbedaan fokus, mayor, minor, eksentris, direktris, dan latus rectum pada puncak 0,0 di sumbu X dan sumbu Y. Sudah jelas apa saja perbedaannya, teman-teman bisa lihat sendiri. Berikutnya, saya ringkas juga perbedaan fokus, mayor, minor, eksentris, direktris, latus rectum pada puncak P, Q di sumbu X dan sumbu Y. Ini sudah saya ringkas juga, sehingga teman-teman bisa melihat perbedaannya. Nah, ini semua sudah saya jelaskan. Berikutnya adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan elips yang mempunyai fokus 8,2, ini adalah fokus 1, dan fokus 2, 2,2, serta mempunyai sumbu panjang 12. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya sumbu panjang itu juga disebut sebagai sumbu mayor. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Berikut teman-teman simak. Pertama, kita tentukan titik pusatnya terlebih dahulu yang bisa kita peroleh dari titik tengah kedua fokus. Karena fokus yang diketahui, maka kita bisa mencari titik pusatnya dengan menggunakan rumus mencari titik tengah pada garis. Nah, ini rumus mencari titik tengah pada garis, yaitu X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Sehingga didapatlah titik fokusnya adalah 5,2. Dari sini, kita bisa lihat bahwasanya elips ini tidak berada pada titik 0,0, melainkan elips berada pada titik P, Q dengan P5 dan Q2. Berikutnya, jarak kedua fokus itu kita sebut-sebut tadi sebagai 2C. Maka untuk mendapatkan 2C ini, bisa kita kurangkan 8 dikurang 2. Sehingga nilai C itu sama dengan 3. Nah, berikutnya, tadi disebutkan sumbu panjangnya 12 atau sumbu mayornya 12. Tapi tadi sudah saya sebutkan bahwasanya sumbu mayor itu sama dengan 2A. Sehingga kita bisa peroleh nilai A sama dengan 6. Karena sudah diketahui A dan C-nya, berdasarkan rumus Pitagoras, kita bisa mencari nilai B. Sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Ini persamaan yang tadi sudah kita bahas. B kuadrat sama dengan A kuadrat itu 6 pangkat 2, 36. C kuadrat 3 pangkat 2 sama dengan 9. 36 dikurang 9 itu sama dengan 27. Maka nilai B adalah akar dari 27, yaitu plus minus 3 akar 3. Sudah lengkaplah sudah teman-teman, bisa kita tentukan persamaan elipsnya. Tadi kan sudah dapat nih persamaan elipsnya bahwasanya berada di titik pusat P, Q. Maka rumusnya adalah X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Cukup kita distribusikan saja. X nilainya tidak diketahui. P itu tadi adalah 5. Kita masukkan. Maka X min 5 kuadrat. A kuadrat itu sama dengan 36 ditambah Y dikurang Q-nya 2 kuadrat per B sama dengan 27. Sehingga persamaan elipsnya adalah X min 5 pangkat 2 per 36 ditambah Y min 2 pangkat 2 per 27 sama dengan 1. Inilah hasil dari persamaan elips yang kita cari. Next adalah persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya.
Persamaan garis singgung elips dengan pusat 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu X. Nah, untuk mencari persamaan garis singgungnya, maka kita lihat gambar terlebih dahulu. Ini merupakan gambar dari elips dengan pusat 0,0 dan sumbu mayornya berada di sumbu X. Lalu kita misalkan persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX ditambah K. Nah, ini kita anggap sebagai garis singgungnya, yaitu Y sama dengan MX ditambah K. Ini kita anggap sebagai garis singgungnya ya teman-teman. Lalu berikutnya, ada persamaan elips dengan pusat 0,0. Mengapa menggunakan persamaan elips pusat 0,0? Karena ini merupakan elips dengan pusat 0,0, sehingga kita gunakan persamaan elips dengan pusat 0,0 juga, yaitu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Persamaan elips ini bisa kita ubah bentuknya atau kita sederhanakan lagi dengan sama-sama mengalihkan sisi kanan dan sisi kiri dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Sehingga dapatlah hasil B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Bentuk ini bisa kita ubah lagi menjadi B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Nah, teman-teman, ini merupakan persamaan elips dengan pusat 0,0 dengan bentuk yang lebih sederhana. Berikutnya, kita substitusikan persamaan garis singgung ke dalam persamaan elips. Ini tadi persamaan garis singgungnya. Yang ini adalah persamaan elipsnya dengan pusat 0,0. Maka kita substitusikan. Di sini Y-nya kita ganti dengan MX plus K. Sehingga dapatlah hasil B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali M dikali X ditambah K kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Lalu berikutnya, kita kuadratkan MX ditambah M dikali X ditambah K kuadrat. Sehingga dapatlah hasil B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2 dikali M dikali K dikali X ditambah K kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Berikutnya, A kuadrat ini kita kalikan ke dalam lagi. Sehingga dapatlah hasil B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2A kuadrat dikali M dikali K dikali X ditambah A kuadrat dikali K kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Nah, teman-teman, dilihat dari persamaan ini, maka bisa kita sederhanakan lagi bentuknya. Di sini ada X kuadrat. Di sini ada X kuadrat. Karena sama-sama kali, maka kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2A kuadrat dikali M dikali K dikali X ditambah A kuadrat dikali K kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Maka jika kita perhatikan lebih lagi, ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Dengan B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat dikali X kuadrat itu adalah persamaan A, bentuk A-nya. 2A kuadrat dikali M dikali K dikali X itu adalah B-nya. A kuadrat dikali K kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat itu adalah C-nya. Dengan A adalah variabel X kuadrat, B dengan variabel X, dan C dengan konstantanya. Maka, karena garis dan elips bersinggungan, garis dan elipsnya saling bersinggungan, maka X1 itu akan sama dengan X2. Berikutnya teman-teman, nah karena untuk menentukan bahwa garis tersebut menyinggung elips, maka diskriminannya itu harus 0, sehingga diperoleh rumus diskriminan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C itu sama dengan 0. Tadi syaratnya diskriminan harus sama dengan 0. Tadi kan kita sudah dapatkan bahwasanya nilai A, C, dan B itu ada. Maka cukup kita substitusikan saja ke dalam rumus diskriminan ini hasil A, B, dan C tadi. Sehingga didapat B kuadrat itu sama dengan
2 dikali A kuadrat dikali M dikali K kuadrat dikurang 4 dikali A-nya sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat, dan C-nya adalah A kuadrat dikali K kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Lalu berikutnya teman-teman, kita kalikan ini. Kita faktorkan sehingga dapat hasil 4A pangkat 4 dikali M kuadrat dikali K kuadrat. Dan yang ini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara mengeluarkan A-nya. Sehingga didapatlah 4A kuadrat dikali B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat dikali K kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0. Berikutnya kita sederhanakan lagi bentuk ini dengan sama-sama. Maaf teman-teman, sebelumnya kita sederhanakan bentuk ini lagi. Dengan sama-sama kita bagi dengan 1/4A kuadrat. Sehingga didapat hasil A kuadrat dikali M kuadrat dikali K kuadrat dikurang B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat dikali K kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0. Setelah itu, kita bisa coret yang bisa dihapus. Maaf teman-teman, sebelum dicoret, kita kalikan dulu dari dalam sini ke dalam sini. Dari B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat, kita kalikan dengan K kuadrat dikurang B kuadrat. Maka didapatlah hasil A kuadrat dikali M kuadrat dikali K kuadrat dikurang B kuadrat dikali K kuadrat ditambah B pangkat 4 dikurang A kuadrat dikali M kuadrat dikali K kuadrat ditambah A kuadrat dikali B kuadrat dikali M kuadrat sama dengan 0. Di sini ada yang bisa kita kurangkan. Ini A kuadrat dikurang M kuadrat dikali K kuadrat itu habis dikurang A kuadrat dikali M kuadrat dikali K kuadrat. Sehingga tinggal tersisa min B kuadrat dikali K kuadrat ditambah B pangkat 4 ditambah A kuadrat dikali B kuadrat dikali M kuadrat. Nah, ini kan teman-teman kita turunkan bentuknya. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi bentuknya. Karena ini sama-sama ada B, di sini ada B, kita sederhanakan bentuknya. Maka dapatlah min B kuadrat dikali K kuadrat ditambah B kuadrat dikali B kuadrat, nanti dapatnya B pangkat 4, ditambah A kuadrat dikali M kuadrat, nanti dapat hasilnya B dikali A kuadrat M kuadrat, yaitu A kuadrat B kuadrat M kuadrat. Ini bentuk sederhana lagi dari atas ini. Lalu setelah itu kita sederhanakan lagi dengan sama-sama membaginya dengan 1/B kuadrat. Sehingga didapat hasil min K kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat sama dengan 0. Lalu kita hilangkan min, sama-sama kita kali dengan min, sehingga dapat hasilnya K kuadrat. Ini kita pindah ruas menjadi A kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat. Maka untuk nilai K itu sama dengan plus min akar A kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kita substitusikan lagi ke dalam persamaan garis tenggung. Persamaan garis tenggung tadi yaitu adalah Y sama dengan MX plus min K. Maka nilai K kita ganti dengan akar dari A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga didapatlah persamaan garis tenggung dengan elips berusaha di 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu X adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat dikali M kuadrat dikali B kuadrat. Nah teman-teman, inilah persamaan garis tenggung dari elips dengan pusat 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu X. Berikutnya, persamaan garis tenggung dengan elips berpusat di P, Q dan sumbu mayor berada di sumbu X. Sebelum itu kita lihat dulu gambarnya. Pusatnya tidak berada di 0,0 melainkan di P, Q. Dengan garis singgungnya di sebelah sini, maka persamaan elips dengan pusat P, Q, kita masukkan dulu. Persamaan elips dengan pusat P, Q kan? Ini persamaan elips dengan pusat P, Q. Kemudian persamaan garis singgung elips dengan pusat 0,0. Ini persamaan elips dengan pusat pusat elips dengan P, Q, dan ini persamaan garis singgung elips dengan pusat 0,0. Lalu cukup kita substitusikan saja
persamaan elips ke dalam persamaan garis singgung elips subsat 0,0. Sehingga didapat persamaan garis singgung elips dengan pusat P, Q dan sumbu mayor berada di sumbu X adalah Y min Q. Kenapa jadi Y min Q? Karena Y di sini kita substitusikan ke dalam sini. Lalu X-nya yang di sini kita substitusikan ke dalam sini. Sehingga didapat rumusnya Y min Q sama dengan M dikali X min P plus minus akar dari A kuadrat dikali M kuadrat tambah B kuadrat. Inilah rumus dari persamaan garis singgung dengan pusat di P, Q dan sumbu mayor berada di sumbu X. Berikutnya teman-teman, persamaan garis singgung elips dengan pusat 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu X. Kita lihat dulu gambarnya teman-teman. Di sini terlihat perbedaan antara jika sumbu mayornya berada di X dan sumbu mayornya berada di Y. Kalau sumbu mayornya berada di X, maka yang panjang di sebelah sini. Jika sumbu mayornya berada di sumbu Y, maka yang panjang di sumbu Y, sebelah sini. Untuk mencari persamaan garis singgungnya, sangat mirip dengan cara mencari persamaan garis singgung dengan pusat 0,0 yang berada di sumbu X. Hanya saja sedikit yang membedakannya. Yang membedakannya hanya rumus yang digunakan, yaitu rumus persamaan elips dengan pusat 0,0 di sumbu Y. Tadi kita menggunakan persamaan garis singgung dengan pusat 0,0 berada di sumbu X, maka ini berbeda dengan yang tadi. Ini kita gunakan yang rumus yang berada di sumbu Y. Jadi, persamaannya kita sederhanakan menjadi B kuadrat Y kuadrat ditambah A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Atau sama saja dengan B kuadrat Y kuadrat ditambah A kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Ini persamaan elips dengan pusat 0,0 berada di sumbu Y. Berikutnya, substitusikan persamaan garis singgung ini ke dalam persamaan elips ini. Sehingga didapat A kuadrat dikali X kuadrat ditambah B kuadrat dikali MX ditambah K kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat. Berikutnya kita kalikan B kuadrat ke dalam sini sehingga dapat hasil A kuadrat dikali X kuadrat ditambah B kuadrat dikali M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2 MKX ditambah K kuadrat kurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Lalu A kuadrat dikali X kuadrat ditambah B kuadrat M kuadrat X kuadrat ditambah 2B kuadrat MKX ditambah B kuadrat K kuadrat dikurang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 0. Berikutnya kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2B kuadrat MKX ditambah B kuadrat K kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat. Ini sama seperti tadi. Bentuk ini mirip seperti persamaan kuadrat dengan variabel X kuadrat, variabel X, dan konstantanya. Maka ini kita lambangkan sebagai A, ini kita lambangkan sebagai B, dan ini kita lambangkan sebagai C. Berikutnya, karena garis dan elips bersinggungan, maka seharusnya X1 itu sama dengan X2. Sehingga syarat garis menyinggung adalah diskriminannya harus sama dengan 0. Sehingga rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC itu harus sama dengan 0. Kita substitusikan A, B, dan C tadi ke dalam sini. Sehingga didapat 2B kuadrat MK kuadrat dikurang 4 dikali A kuadrat ditambah B kuadrat M kuadrat dikali B kuadrat dikali K kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Berikutnya, kita kuadratkan ini terlebih dahulu. Kita faktorkan. Sehingga menjadi, maaf teman-teman, ini seharusnya 4B pangkat 4 ya. Oke. 4B pangkat 4 dikali M kuadrat dikali K kuadrat dikurang, ini B-nya kita keluarkan menjadi 4B kuadrat dikali A kuadrat ditambah B kuadrat dikali M kuadrat dikali K kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 0. Lalu kita bagi dengan 1 per B kuadrat sehingga hasilnya kita bagi dengan 1 per 4B kuadrat, sehingga hasilnya B kuadrat, M kuadrat, K kuadrat, dikurang A kuadrat, tambah B kuadrat, dikali M kuadrat, dikali K kuadrat, dikurang A kuadrat, sama dengan 0. Setelah itu, kita kalikan persamaan ini ke dalam persamaan ini. Sehingga dapatlah hasil A kuadrat, M kuadrat, K kuadrat, dikurang A kuadrat, K kuadrat, ditambah A pangkat 4, dikurang B kuadrat, dikali M kuadrat, dikali K kuadrat, ditambah B kuadrat dikali A kuadrat kali M kuadrat sama dengan 0. Ini
ada yang bisa kita kurangkan. Ini habis dikurang dengan ini. Sehingga hasil akhirnya adalah min A kuadrat dikali K kuadrat ditambah A pangkat 4 ditambah B kuadrat A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Persamaan ini kita sederhanakan lagi menjadi min A kuadrat dikali K kuadrat ditambah A kuadrat dikali A kuadrat ditambah B kuadrat dikali M kuadrat sama dengan 0. Setelah itu, kita bagi sama-sama dengan 1 per A kuadrat. Sehingga hasilnya min K kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah M kuadrat sama dengan 0. Maka K kuadrat itu sama dengan B kuadrat M kuadrat ditambah A kuadrat. Maka nilai K adalah plus minus akar dari B kuadrat M kuadrat tambah A kuadrat. Nah, ini kita substitusikan ke dalam persamaan garis singgung, yaitu Y sama dengan MX plus K. K-nya kita ubah menjadi akar dari B kuadrat M kuadrat plus A kuadrat, sehingga dapat hasil dari persamaan garis singgung dengan gradien dengan pusat 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu Y adalah Y sama dengan MX plus minus B kuadrat, akar dari B kuadrat dikali M kuadrat ditambah A kuadrat. Ini adalah rumus mencari persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya. Berikutnya teman-teman, persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya, maka persamaan garis singgung elips dengan pusat P, Q dan sumbu mayor berada di sumbu Y. Ini persis mencari dengan yang di sumbu X tadi. Hanya saja sedikit yang membedakannya, bentuk elipsnya itu mayornya berada di sumbu Y, tidak berada di sumbu X. Sehingga rumus yang dipakai adalah X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per A kuadrat. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena posisi elips berada di pusat P, Q dan berada di sumbu Y. Maka kita gunakan persamaan elips dengan pusat P, Q yang berada di sumbu Y. Lalu, berdasarkan garis singgung tadi dengan pusat P, Q, maaf teman-teman, ini seharusnya pusat 0,0. Persamaan garis singgung dengan pusat O 0,0 adalah Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat M kuadrat plus A. Ini adalah persamaan garis singgung dengan pusat 0,0 di sumbu mayor. Kita substitusikan lagi seperti tadi. Maka Y ini kita ganti dengan Y min Q dan X ini kita ganti dengan X min P. Sehingga dapatlah hasil persamaan garis singgung elips dengan pusat P, Q di sumbu mayor adalah Y min Q sama dengan M dikali X min P plus minus akar dari B kuadrat dikali M kuadrat plus akar plus A kuadrat. Inilah persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya dengan pusat P, Q dan sumbu mayor berada di sumbu Y. Berikutnya adalah contoh soal. Ini contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per 30 ditambah Y kuadrat per 24 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis 4X min 2Y tambah 2X sama dengan 0. Maka ini adalah garis yang menyinggungnya ya teman-teman. Garis yang sejajar dengan yang menyinggung. Maka penyelesaiannya adalah karena sejajar dengan garis 4X min 2Y tambah 2X, maka gradiennya itu sama dengan 2. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara 2Y itu sama dengan, ini kan persamaannya, kita pindahkan menjadi 4X tambah 23. Maka Y adalah 2X plus 23 per 2. Nilai gradien didapat dari yang di samping X ini. Ini adalah gradiennya. Atau teman-teman juga bisa mencari dengan rumus min A per B. Maaf, min A per B, sehingga 4 dibagi min 2 itu hasilnya 2. Sama kan gradiennya? Berikutnya, persamaan garis singgung pada elips dengan gradien 2 adalah, ini rumus persamaan garis singgungnya yang sudah kita dapatkan tadi. Maka cukup kita masukkan apa-apa saja yang telah diketahui. M-nya itu sama dengan 2, A-nya sama dengan 30, M tadi sama dengan 2, dan B sama dengan 24. Sehingga dapatlah hasil Y sama dengan 2X plus minus 12.
Jadi, persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X plus 12 atau Y sama dengan 2X min 12. Persamaan garis singgung melalui titik. Nah, persamaan garis singgung melalui titik ini dengan pusat 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu X. Bisa teman-teman lihat, ini elipsnya berada di sumbu X, mayornya berada di sumbu X dengan pusat 0,0. Cara mencarinya yaitu adalah, misal titik singgungnya adalah MX2Y2 dengan pusat elips 0,0. Ini adalah titik singgungnya. Ini titik singgungnya kita lambangkan dengan X2, Y2. Maka persamaan yang berlaku adalah karena berpusat pada 0,0, maka rumus yang dipakai adalah persamaan elips. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita substitusikan. Karena X-nya itu adalah X2, maka berubah menjadi X2 kuadrat per A kuadrat ditambah Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan elips yang pertama. Lalu kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Ini bentuk sederhana dari persamaan di atas ini. Ini adalah persamaan yang pertama. Berikutnya, ambil sembarang titik pada elips, misal T dengan titik X1, Y1. Ini adalah T dengan titik T X1, Y1. Ini adalah titik sembarang ya teman-teman. Maka kita bisa juga substitusikan ke dalam rumus pusat persamaan elips 0,0. Maka X tadi berubah menjadi X1 sehingga didapat persamaan X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita sederhanakan bentuknya menjadi B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Ini persamaan 2. Berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita bisa kurangkan persamaan 1 dan persamaan 2. Maka diperolehlah B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat dikurang persamaan 2. B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y1 kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Lalu berikutnya teman-teman, kita sederhanakan bentuknya lagi. Ini min A kuadrat dikali B kuadrat ini habis ditambah dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Ini habis ya teman-teman. Nah, lalu B kuadrat X2 kuadrat kita satukan dengan B kuadrat X1 kuadrat sehingga dapat hasil B kuadrat dikali X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat. Dan A kuadrat Y kali Y2 kuadrat itu kita satukan dengan A kuadrat dikali Y1 kuadrat sehingga didapat min A kuadrat dikali Y2 kuadrat dikurang Y1 kuadrat. Lalu berikutnya kita faktorkan X2 kuadrat dengan X1 kuadrat menjadi B2 kuadrat dikali X2 ditambah X1 dikali X2 dikurang X1. Dan ini juga kita faktorkan menjadi min A kuadrat dikali Y2 ditambah Y1 dikali Y2 dikurang Y1. Lalu ini kita pindah ruaskan dengan A pindah ke bawah B dan X pindah ke bawah Y. Sehingga didapatlah persamaan ketiga yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan min B kuadrat dikali X2 tambah X1 per A kuadrat dikali Y2 plus Y1. Ini persamaan ketiga. Ingat-ingat ya teman-teman. Oke, setelah itu persamaan garis yang melalui dua titik yaitu M X2, Y2 dan T X1 dan Y1 dan Y2 itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1. Ini apa ya kira-kira? Ini adalah rumus mencari persamaan garis dengan dua titik. Karena kita tadi menggunakan dua titik, maka persamaan yang kita gunakan adalah ini. Dengan
ini, maka bisa kita dapat, kita substitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 4. Maka didapatlah hasil Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 tadi, itu hasilnya sama dengan min B kuadrat dikali X kuadrat X2 per ditambah X1 per A kuadrat dikali Y2 per ditambah Y1 dikali X dikurang X1. Jika M mendekati T sampai berhimpit, ini M maksudnya itu T mendekati M sampai berhimpit, maka koordinatnya akan berubah sama menjadi X1 sama dengan X2 dan Y1 menjadi Y2. Karena ini mendekati ini, maka X dan Y-nya akan bernilai sama. Dan MT menjadi garis singgung, MT akan menjadi garis singgung di titik M. Sehingga persamaan di atas berubah menjadi, tadi kan sudah dijelaskan X2 dan X1 itu sama. Sehingga Y min Y1 sama dengan B kuadrat dikali 2X1. Karena X2 dan X1 sama, maka kita gabungkan. Dan Y1 dan Y2 sama, maka kita gabungkan juga. Per A kuadrat dikali 2Y1 dikali X min X1. Setelah itu, kita pindahkan A kuadrat dikali 2Y1 ke sebelah kiri, lalu kita kalikan, sehingga didapatlah persamaan A2 dikali Y1 dikali Y ditambah A kuadrat dikali Y1 kuadrat, sama dengan min B kuadrat dikali X1 dikali X ditambah B kuadrat dikali X1 kuadrat. Nah, persamaan ini kita pindah ruaskan lagi menjadi A kuadrat dikali Y1 dikali Y ditambah B kuadrat dikali X1 dikali X sama dengan B kuadrat dikali X1 pangkat 2 sama dengan A kuadrat dikali Y1 pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan lagi bentuknya. Tadi kan kita sudah didapatkan bahwasanya nilai dari B kuadrat X1 pangkat 2 dikurang A kuadrat dikali Y1 pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat B kuadrat. Sehingga kita ubah ini menjadi A kuadrat B kuadrat. Maka didapatlah hasil persamaan garis singgung melalui titik adalah X1 dikali X per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan 1. Inilah persamaan garis singgung melalui titik. Berikutnya adalah persamaan garis singgung melalui titik jika elips berpusat dengan P, Q dan sumbu mayor berada di sumbu X. Bisa dilihat di gambar teman-teman. Jika persamaan garis singgung elips berpusat pada 0,0 adalah X1 dikali X per A kuadrat tambah Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan elips dengan garis singgung 0,0. Berdasarkan translasi, yaitu X aksen yang tadi kita dapatkan itu sama dengan X ditambah P, yaitu X sama dengan X aksen dikurang P, dan Y sama dengan Y aksen dikurang Q. Maka cukup kita substitusikan hasil translasi ke dalam persamaan elips dengan mengubah variabel X aksen dengan Y aksen menjadi X1, X, Y1, dan Y. Sehingga persamaan garis singgung berubah menjadi X1 dikurang P dikali X dikurang P per A kuadrat ditambah Y1 dikurang Q dikali Y kurang Q per B kuadrat sama dengan 1. Jadi, X1 kita ubah menjadi X1 min P dan X diubah menjadi X min P. Dan Y1 diubah menjadi Y1 min P min Q dan Y diubah menjadi Y min Q. Maka inilah persamaan garis singgung elips melalui titik dengan pusat P, Q dan sumbu mayor berada di sumbu X. Berikutnya teman-teman, persamaan garis singgung melalui titik dengan pusat 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu Y. Nah, ini sumbu mayornya berada di sumbu Y, teman-teman. Misal, titik singgungnya adalah M, X2, dan Y2. Ini garis singgungnya dengan pusat elips 0,0. Cara mencari rumus persamaan garis singgung ini sama persis dengan mencari yang di sumbu X juga. Namun hanya sedikit yang membedakannya, yaitu rumus yang dipakai. Kalau persamaan elips dengan sumbu 0,0 di sumbu X tadi A-nya di depan, maka ini A-nya berada di belakang. Maka persamaannya juga akan berbeda. Persamaan satunya menjadi B kuadrat dikali Y2 kuadrat ditambah A kuadrat dikali
X 2 kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Ambil sembarang titik pada elips, misal T. Substitusikan ke dalam persamaan elips. Maka persamaan yang kita dapat adalah B kuadrat Y1 kuadrat ditambah A kuadrat dikali X1 kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Sama seperti tadi, kita kurangkan persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga didapatlah B kuadrat dikali Y2 kuadrat ditambah A kuadrat dikali X2 kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat dikurang B kuadrat dikali Y1 kuadrat ditambah A kuadrat dikali X1 kuadrat dikurang A kuadrat dikali B2 kuadrat sama dengan 0. Lalu kita hapus, kita kurangkan yang bisa dikurangkan. Dan kita gabungkan X bersama X dan Y dengan Y. Sehingga B kuadrat dikali Y2 kuadrat dikurang Y1 kuadrat sama dengan min A kuadrat dikali X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat. Berikutnya kita faktorkan kembali Y2 kuadrat dan X2 kuadrat ini menjadi B kuadrat dikali Y2 ditambah Y1 dikali Y2 dikurang Y1 sama dengan min A kuadrat dikali X2 tambah X1 dikali X2 dikurang X1. Kemudian kita sederhanakan bentuknya sehingga dapatlah hasil Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan min A kuadrat dikali X2 ditambah X1 per B kuadrat dikali Y2 tambah Y1. Ini bentuk persamaan ketiga. Lalu berikutnya, persamaan garis singgung melalui titik, yaitu M dan T. Kita masukkan rumus persamaan garis singgung melalui dua titik, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1. Maka, substitusikan persamaan ketiga ke dalam persamaan 4. Tadi sudah kita dapatkan persamaan ketiganya, maka kita substitusikan ke dalam persamaan 4. Sehingga didapat Y dikurang Y1 sama dengan min A kuadrat dikali X2 ditambah X1 per B kuadrat dikali Y2 tambah Y1 dikali X dikurang X1. Kemudian, jika M mendekati T, maaf salah teman-teman, yang benar adalah jika T mendekati M sampai berhimpit, maka koordinatnya akan sama. Jika T ini bergerak menghimpit M, maka koordinatnya akan sama, yaitu X1 akan sama dengan X2, dan Y1 akan sama dengan Y2. Dan MT akan menjadi garis singgung di titik M. Sehingga persamaan di atas berubah menjadi Y dikurang Y1 sama dengan min A kuadrat kali 2X1, karena X2 dan X1 sama, maka kita jumlahkan saja, dan B kuadrat dikali 2Y1 dikali X min X1. Lalu, B kuadrat dikali 2Y1 kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga didapatlah B kuadrat dikali Y1 sama dikali Y dikurang Y1 sama dengan min A kuadrat dikali X1 dikali X min X1. Lalu, kita kalikan B kuadrat Y1 dikali dengan Y, B kuadrat dikali 1 dikali dengan min Y1. Sehingga didapat B kuadrat Y1Y dikurang B kuadrat Y1 kuadrat. Sama dengan, ini juga dikalikan ke dalam sini, sehingga didapat min A kuadrat dikali X1 dikali X ditambah A kuadrat dikali X1 kuadrat. Kemudian, kita sederhanakan lagi menjadi B kuadrat Y1 dikali Y ditambah A kuadrat dikali X1 dikali X sama dengan A kuadrat dikali X1 pangkat 2 ditambah B kuadrat dikali Y1 pangkat 2. Sehingga B kuadrat dikali Y1 dikali Y tambah A kuadrat ditambah A kuadrat dikali X1 kali X sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Ini kembali ke persamaan tadi, bahwasanya A kuadrat X1 kuadrat ditambah B kuadrat Y1 kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Sehingga didapatlah persamaan garis singgung elips melalui titik dengan pusat 0,0 dan sumbu mayor berada di sumbu Y adalah X1 dikali X per B kuadrat ditambah Y1 dikali Y per A kuadrat sama dengan 1. Inilah persamaan dari garis singgung melalui titik dengan pusat 0,0 sumbu mayor berada di sumbu Y. Berikutnya adalah persamaan garis singgung elips melalui titik dengan pusat P, Q dan sumbu mayor berada di sumbu Y.
Lihat dulu gambarnya teman-teman. Nah, ini garis yang saling bersinggungan. Sama dengan mencari yang persamaan sebelum-sebelumnya yang di sumbu X. Jika persamaan garis singgung elips berusaha pada P, Q adalah ini. Maaf teman-teman, ini salah. Jika persamaan garis singgung elips berpusat pada 0,0 adalah ini, maka berdasarkan translasi, kita ubah X-nya menjadi X aksen min P dan Y diubah menjadi Y aksen min Q. Sehingga didapat, kita substitusikan ke dalam persamaan elips, lalu mengubah X aksen dan Y aksen menjadi X1, X, Y1, dan Y. Sehingga didapat persamaan garis singgungnya adalah X1 dikurang P dikali X min P per B kuadrat ditambah Y1 min Q dikali Y min Q per A kuadrat sama dengan 1. Jadi, X1 ini kita ubah menjadi X 1 dikurang P, X kita ubah menjadi X dikurang P, dan Y1 kita ubah menjadi Y dikurang Q, dan kita ubah menjadi Y dikurang Q. Inilah persamaan garis singgung elips dengan pusat P, Q dan sumbernya berada di sumbu Y. Berikutnya adalah contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung elips X dikurang 1 pangkat 2 per 6 ditambah Y ditambah 2 pangkat 2 per 3 sama dengan 1 di titik 3, min 1. Jika dilihat dari persamaan ini, maka kita ketahui bahwasanya ini adalah persamaan elips dengan pusat P, Q. Titik singgungnya adalah 3, min 1 dan pusat elipsnya adalah 1,2. Dari mana? Kan saya sudah bilang bahwasanya ini adalah persamaan dari elips dengan pusat P, Q, dengan P adalah min 1 dan Q 2, sehingga pusat elipsnya adalah 1,2. Lalu, substitusikan ke dalam rumus persamaan garis singgung elipsnya. Tadi sudah kita dapat rumus persamaan garis singgung, maka cukup kita substitusikan saja. X1 dikurang P, ini rumusnya dikali X dikurang P per A kuadrat ditambah Y1 dikurang Q dikali Y dikurang Q per B kuadrat sama dengan 1. Kita substitusikan sehingga didapat X1 itu sama dengan 3 dan P sama dengan 1. X sama dengan X dan P sama dengan 1. Jadi 3 dikurang 1 dikali X dikurang 1 per 6 ditambah Y1 sama dengan min 1 dan Q sama dengan min 2. Y sama dengan Y tidak diketahui dan Q itu sama dengan min 2 sehingga didapat min 1 ditambah 2 dikali Y ditambah 2 per 3 sama dengan 1. Maka kita kalikan sehingga didapatlah 2X min 1 per 6 ditambah 1 dikali Y plus 1. Kemudian kita samakan penyebutnya sehingga didapat 6X, 6 dikali X dikurang 1 per 18 tambah 6 dikali Y tambah 2 per 18 sama dengan 1. Setelah itu kita kalikan kanan dan kirinya dengan 18 sehingga didapatlah 6 dikali X dikurang 1 ditambah 6 dikali Y tambah 2 sama dengan 18. Kemudian kita kalikan ke dalam 6X dikali dikurang 6 ditambah 6Y ditambah 12 sama dengan 18. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 6X tambah 6Y sama dengan 12. X ditambah Y sama dengan 2. Nah, telah sampailah kita pada akhir video pembelajaran ini. Itu tadi semua adalah persamaan-persamaan yang ada pada bidang elips. Semoga teman-teman paham apa yang kami sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga video kami bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.